Bapa di surga, terpujilah namamu, kamu yang ditinggikan, dan kau saja yang dimuliakan dalam hidup kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ini ya, ini iman ya. Jadi ini Ibrani 11 itu mulai iman semua. Oke. Yang lalu, 2 minggu lalu, di slide berikutnya dari materi pemberitaan sebelumnya. Oke, kita repeat. Jadi, sebutin Habel tidak meninggikan diri sendiri dan meninggikan Tuhan. Henok percaya Tuhan itu ada dan akan berberkati yang mau menerima kasihnya. Lu percaya akan kebenaran firman Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Abraham percaya Tuhan setia. Jadi para pahlawan itu percaya bahwa berkat Tuhan akan dinyatakan di kerajaan surga. Para pahlawan percaya bahwa tanah air yang mereka sembunyi ada di kerajaan surga. Jadi semua para pahlawan iman yang dari ayat yang itu ya, yang 2 minggu lalu itu percaya kesetiaan kebaikan Tuhan untuk dia sendiri. Ya toh? Abel percaya Tuhan baik sama dia, Tuhan setia. Henok juga demikian, Nuh juga sama, Abraham juga, ya, dan semua pahlawan iman. Jadi itu mereka percaya kesetiaan Tuhan pada janjinya kepada mereka. Oke? Dan Tuhan akan memberikannya. Nah, saat berikutnya, jadi inilah iman dari pahlawan iman di perjanjian lama. Mereka percaya akan kesetiaan kasih Tuhan kepada mereka. Meskipun mereka tidak memperoleh janji Tuhan saat mereka masih di bumi. Jadi mereka percaya mereka akan mendapatkan itu di surga. Oke? Nah, saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu, murid Kristus berbeda. Di slide berikutnya, murid Kristus itu percaya akan kesetiaan kasih Tuhan yang sama, tidak hanya nanti di surga, tapi juga sekarang di bumi, dan nikmati. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, nah itu ya yang 2 minggu yang lalu. Nah sekarang kita lihat yang ayat 17 yang berikutnya, bagian kedua dari pahlawan iman punya iman. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham, kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan. Yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari orang mati. Dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, jadi Abraham percaya apa? Percaya bahwa kalau Ishak mati pun, ya, Tuhan akan membangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Ishak. Siapa yang percaya? Abraham. Jadi dalam iman, Abraham itu percaya kasih Tuhan itu melimpah. Dan tidak hanya di dia, tetapi kepada Ishak. Dan itu melimpahnya untuk sebesar mengatasi kematian pun. Jadi beda ya. Kalau sebelumnya, pahlawan iman sebelumnya, yang sampai ayat 16, itu percaya kebaikan kesetiaan Tuhan pada dirinya. Kalau yang di ayat 17, Abraham percaya kebaikan Tuhan melimpah juga kepada Ishak, kepada orang lain. Oke? Lalu berikutnya sama. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberkati berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi, Ishak percaya bahwa berkat Tuhan melimpah tidak hanya di dia, tapi kepada anaknya, Yakub dan Esau. Ya, anaknya Yakub dan Esau ada yang setia, kurang setia, sama aja. Tapi Ishak mengasihi Yakub dan Esau, dan dia percaya kasih Tuhan yang sama melimpah. Ya, ngerti nggak? Beda toh, bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk orang lain yang dia kasihi, yaitu anaknya. Jadi dia di pahlawan iman perjanjian lama, mereka juga udah tahu. Kasih Tuhan melimpah kepada orang yang dia kasihi. Dalam hal Abraham kepada Ishak. Dalam hal Ishak kepada Esau dan Yakub. Ya. Lalu berikutnya.
ya, untuk memberikan berkatnya ya. Dan lalu tadi ya masa depan ya, masa depan. Masa depan artinya tidak hanya sekarang untuk dia sekarang, tapi untuk masa depan kepada anaknya. Jadi untuk ya masa depan. Jadi untuk yang itu. Nah, sekarang berikutnya Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf. Jadi Yakub memberkati cucu nih salah. Ya, ya. Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkat. Jadi sekarang Yakub itu percaya kasih Tuhan tidak hanya di Yakub, tidak hanya kepada anaknya, tapi kepada cucunya, yaitu anak. Ya, Yusuf itu anaknya Manase dan Efraim, itu isinya orang Mesir loh. Gak apa-apa, gak tergantung. Kasih Tuhan sama aja pada orang Yahudi maupun setengah Yahudi maupun sama aja. Jadi kasih Tuhan itu melimpah dari yang percaya Tuhan kepada orang lain yang dia sayangi. Ya, sama. Bukan anak, tapi juga cucu. Ya. Lalu berikutnya. Ibrani 11 ayat 22. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulang belulang. Jadi Yusuf ini dia percaya apa? Ya, kasih Tuhan tidak hanya kepada Yusuf, tapi juga kepada orang Israel. Dan pada waktunya orang Israel akan keluar dari Mesir. Dan janji Tuhan, tanah perjanjian tidak pernah berubah. Jadi dia percaya janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan tidak hanya berlaku untuk dia, tapi kepada bangsanya juga. Ya, jadi kepada orang lain dan tidak pernah berubah. Berlaku di masa depan, berlaku sekarang. Gitu ya. Lalu berikutnya, ayat 23. Ibrani 11. Maka karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Ya, jadi disembunyikan sama orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi dalam iman, orang tua Musa percaya bahwa kasih Tuhan tidak hanya kepada mereka, tapi juga kepada anak yang baru lahir. Jadi kepada orang lain. Jadi lihat ya, semua yang di bagian yang saya ayat-ayat ini ya, semua adalah percaya kalau yang 2 minggu yang lalu mereka percayakan kebaikan Tuhan kepada mereka. Mereka percaya pada kesetiaan Tuhan kepada mereka. Kalau yang saat ini, yang sekarang ini, yang di Ibrani 11 ayat 17 sampai 26, semuanya itu percaya kebaikan Tuhan itu melimpah tidak hanya kepada mereka, tapi kepada anaknya, cucunya, orang lain yang mereka kasihi. Oke? Ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menderita kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir sebab pandangannya ia arahkan pada upah. Nah, jadi Musa itu percaya apa? Dia percaya bahwa kasih Tuhan tidak hanya kepada dia, tapi juga kepada umat Israel atau orang lain. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Jadi dia tahu. Dia mengasihi umat Allah, Israel, dan Tuhan akan memberkati Israel. Ya. Kebaikan Tuhan melimpah seperti itu. Tidak hanya kepada dia, tapi kepada umat Israel. Oke? Jadi, ini sampai udah ayat 26. Oke? Lalu saya rekap. Jadi dalam iman, ya, saat berikutnya, Abraham percaya kasih Tuhan melimpah kepada saat berikutnya, ya, kasih Tuhan melimpah kepada anaknya, dan bahkan bisa mengatasi kematian anak. Ishak percaya bahwa berkat Tuhan melimpah, ya, dan tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk masa depan dan untuk anaknya yaitu Esau dan Yakub.
Yakub percaya bahwa kasih Tuhan itu melimpah, ya, juga kepada bukan anaknya lagi, cucunya, gitu loh, yang keturunan orang Mesir. Kemudian Yusuf percaya bahwa rencana janji Tuhan tidak berubah, ya, tidak hanya untuk dia, tapi juga kepada semua bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Lalu orang tua Musa percaya bahwa kasih Tuhan akan melimpah tidak hanya kepada orang mereka, tapi juga kepada Musa, yaitu anak yang baru lahir, anaknya. Dan Musa percaya kasih Tuhan akan mengalir juga ke orang lain atau seluruh bangsa Israel. Jadi pahlawan imam di bagian ini percaya akan kebagikan kasih Tuhan yang melimpah. Ya. Jadi, saya rekap, pendek aja ini, karena udah ngerti. Saat berikutnya, inilah iman dari pahlawan iman. Mereka percayakan kebaikan, kasih Tuhan yang melimpah ke anak, cucu, orang lain, untuk sekarang dan masa. Ngerti? Inilah iman dari murid Tuhan. Percaya bahwa kasih Tuhan tidak hanya pada dia, tapi juga kepada anak, cucu, orang lain yang mereka kasihi. Ya, inilah iman dari murid Tuhan. Ya, jadi berikutnya, yang dari 2 minggu yang lalu, di Ibrani 4-16, pahlawan iman dari Abel, Henok, dan seterusnya, percaya akan kesetiaan kasih Tuhan kepada mereka. Mereka percaya mereka dikasihi seperti mempelai. Meskipun mereka tidak melihat, tapi mereka akan tahu, percaya bahwa mereka akan dikasihi seperti itu, dan nanti mereka di surga akan menerima. Jadi mereka percaya akan kesetiaan kasih Tuhan kepada mereka. Ya. Kalau yang di ayat 17-26, pahlawan iman, itu percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk anak, cucu, dan orang lain. Jadi yang Ibrani 4-16 itu adalah pahlawan iman itu percaya mereka dikasihi Tuhan. Seperti mempelai. Yang ayat 17-26, pahlawan itu percaya bahwa kasih Tuhan itu akan melimpah ke orang lain. Dan itulah iman dari murid Tuhan. Ya, you lihat benang merahnya enggak? Itu sudah tulis di Ibrani 11. Oke? Selesai. 2 minggu lagi saya sampaikan yang ayat 27-4. Dan itu adalah semuanya itu sama atau konsisten dengan khotbah di bukit. Dengan ucapan bahagia the Beatitudes. Jadi 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa untuk menjadi dasar menjadi murid Tuhan adalah percaya bahwa kita akan dipindahkan dari tempat yang miskin berkat Tuhan ke tempat yang kaya berkat Tuhan di kerajaan surga, ya, di mana kita akan dihibur dari duka cita kegagalan kita di bumi ini, seperti mempelai. Itu yang 2 minggu yang lalu, itulah pahlawan iman. Percaya akan kebaikan Tuhan atau kesetiaan Tuhan kepada mereka. Tadi saya sampaikan bahwa berbagailah yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang yang ingin lapar dan haus karena ingin menjadi baik dan benar, righteous, itu hanya Tuhan yang bisa. Bukan perbuatan baik manusia, bukan perbuatan baik teologi, tapi hanya perbuatan baik Tuhan yang bisa memuaskan manusia. Ya. Dan berbagailah, ya, orang, ya, yang murah hatinya karena mereka akan boleh kemurahan. Perbuatan baik manusia berdasarkan kekuatan diri sendiri tidak akan menolong manusia lain. Tapi hanya kemurahan hati Tuhan di dalam kita yang kita sampaikan ke orang lain, itu yang akan memberkati orang lain. Dan pada waktu terjadi, berbagailah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang membagikan kemurahan hati Tuhan yang ada di dalam mereka, itu akan melihat Tuhan bekerja di orang lain. Dan pada waktu itu mereka akan melihat Tuhan
Dan betul bahwa berkat Tuhan itu melimpah ke orang lain. Seperti yang hari ini kita pahlawan iman. Dan mereka akan benar-benar menjadi murid Tuhan. Ya, jadi beda ya. Yang 2 minggu lalu percaya kebaikan Tuhan untuk kita. Yang sekarang percaya kebaikan Tuhan melalui kita kepada orang yang kita kasih. Siapapun itu juga. Anak, cucu, bahkan seluruh bangsa. Selama kau mengasihi. Jadi, 2 minggu lalu, kecaplah bahwa Tuhan itu baik. Minggu ini, lihatlah Tuhan itu baik. Memberkati orang yang kau kasih. Kecaplah, kau jadi mempelai. Lihatlah pekerjaan Tuhan di orang lain yang kau kasihi, kau murid. Dan itulah yang suci hatinya. Yang masih melihat pekerjaan baik dari pendeta, dari teologi, dari diri sendiri, belum suci hati. Karena dia nggak bisa melihat Tuhan yang bekerja. Pada waktu manusia mesti melihat teologi yang hebat, pendeta yang hebat, kau yang hebat, berarti kau kurang percaya dan masih berpikir Tuhan tidur. Pada waktu kau bisa melihat Tuhan, kau akan melihat Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan bekerja apa? Memberkati orang-orang yang kau kasihi. Ya? Itulah kebaikan kasih Tuhan yang melimpah. Bisa lihat nggak? Kalau belum bisa lihat, nggak apa-apa, nanti Tuhan bekerja terus. Kalau kau sudah bisa melihat, Tuhan memberkati anakmu, orang lain yang kau kasihi, hanya berdasarkan keinginan hatimu. Seperti Tuhan memberkati Kristus dan memberkati semua yang Kristus inginkan atau yang Kristus kasihi. Kristus juga sama akan memberkati semua yang kau kasih. Ya, pada waktu itu kau murid. Jadi murid itu melihat, mempelai mengecap kebaikan Tuhan. Murid melihat kebaikan Tuhan kepada orang yang mereka kasih. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua. Yang biarlah kehendak-Mu terjadi, membuat kami menjadi murid-murid-Mu yang begitu berbahagia dan diberkati oleh Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.